AC Milan tolak peluang rekrut James Rodriguez, ini alasannya. AC Milan dikabarkan sempat ditawari peluang merekrut James Rodriguez dari Everton, namun ada beberapa alasan mereka memutuskan menolaknya. ESPN menyatakan bahwa super agen Jorge Mendes telah berupaya mencari destinasi baru untuk Rodriguez, mengingat fakta bahwa ia ingin meninggalkan The Toffees sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Rossoneri pun sekali lagi muncul sebagai pintu keluar bagi mantan bintang Real Madrid tersebut, dengan kesepakatan pada hari terakhir Mercato diperkirakan bakal dirampungkan. Il Corriere dello Sport, Selasa 31 Agustus kemarin, menuliskan bahwa pemain internasional Kolombia tersebut telah ditawarkan ke Milan, namun manajemen Serie A tersebut langsung membantah rumor tersebut. Rencana merekrut gelandang serang 30 tahun tersebut dibantah oleh sumber-sumber yang dekat dengan Rossoneri, dan surat kabar tersebut menuliskan hal tersebut lantaran mereka tidak ingin bertaruh terhadap sang pemain. Alasan utamanya adalah kondisi fisiknya yang buruk setelah berkutat dengan masalah cedera selama beberapa musim terakhir. Selain itu, gaji bintang Everton tersebut juga tak sesuai dengan kebijakan Elliott Management. Ketimbang Rodriguez, Milan lebih memilih mengejar Junior Mesias dari Crotone, yang akhirnya resmi bergabung dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian pada hari terakhir bursa transfer. Keputusan tersebut diambil setelah negosiasi dengan Bruges terkait Romain Fevre, yang merupakan target utama mereka, kandas di tengah jalan akibat kemarahan manajemen klub Ligue 1 terhadap sikap sang pemain. Junior Mesias, dari kurir mesin cuci, Serie D hingga ke AC Milan. Klub Serie A Liga Italia AC Milan baru saja mendatangkan pemain asal Brasil Junior Mesias dari klub yang terdegradasi Crotone. Bintang sepak bola bernama lengkap Junior Walter Mesias tersebut berstatus pinjaman disertai opsi pembelian secara permanen. Sebelum merapat ke kubu Rossoneri, Mesias mencatatkan penampilan apik bersama Crotone dengan 9 gol dan 4 assist dari 36 laga di Serie A Liga Italia musim lalu. Namun terlepas dari yang lumayan tersebut, ia gagal menyelamatkan klub dari jerat degradasi. Crotone berakhir di peringkat 19 klasemen akhir Serie A Liga Italia dengan raihan 23 poin dari 38 pertandingan. Meski Crotone harus turun ke Serie B, nasib baik masih menaungi Mesias, yang justru mendapat kesempatan untuk tetap bermain di level Serie A, terlebih lagi untuk tim sebesar dan sekelas AC Milan. Pernah merasakan bermain di Serie D Italia, Junior Mesias mungkin tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya sebagai pemain sepak bola. Pasalnya, ia hanya melakukan olahraga ini sebagai hobi alias sampingan. Pekerjaan utamanya justru berkutat di sektor lain, yang bisa dibilang sangat jauh dan berbeda 180 derajat dari memainkan si kulit bundar. Junior Mesias pernah melakoni profesi yang cukup beraneka ragam, mulai dari pengumpul batu bara sampai kurir pengantar mesin cuci. Walaupun terkesan random, pekerjaan-pekerjaan itulah yang jadi sumber penghasilannya sehari-hari. Sampai akhirnya, mantan pemain Torino Ezio Rossi menemukan bakatnya saat berada di Turin. Sosok ini pula yang membantu Mesias mendapat satu tempat di Casale sebagai pesepak bola pada tahun 2015. Sebelum sampai ke Serie A, Mesias juga sempat mencicipi kompetisi Serie C ketika salah satu mantan klubnya Gozzano berhasil meraih tiket promosi pada musim 2017-18. Ia kemudian juga bermain di Serie B bersama Crotone dan membantu tim ini promosi ke Serie A. Gol perdananya di level ini terjadi di pertandingan kontra Cagliari pada 25 Oktober 2020. Kini Junior Mesias seperti sedang berada dalam dongeng yang jadi nyata. Berawal dari sekedar hobi, lalu bermain di klub level bawah, sekarang ia sampai di AC Milan. Walaupun Rossoneri nanti tidak mempermanenkannya, setidaknya Mesias sudah merasakan betapa indahnya perjalanan di Serie D menuju Serie A dan bermain untuk salah satu tim hebat di kancah sepak bola Italia.
Milan diyakini bisa bersaing rebus Scudetto karena dua alasan ini. Legenda AC Milan Roberto Donadoni mengklaim Rossoneri akan bisa bersaing meraih Scudetto pada musim 2021-22 ini karena ada dua faktor yang mendukung mereka. Musim lalu, Milan secara tak terduga tampil impresif. Mereka pun sempat disebut bakal bisa meraih gelar Scudetto. Sayangnya, Milan gagal tampil konsisten. Alhasil mereka cuma bisa finish di posisi kedua Serie A 2020-21. Musim ini, Milan ditinggal beberapa pemainnya. Akan tetapi mereka sudah mendatangkan banyak pemain baru. Menurut Roberto Donadoni, musim ini AC Milan akan bisa bersaing merebus Scudetto. Pasalnya, ia melihat skuad Rossoneri kali ini lebih solid ketimbang musim lalu. Selain itu, ia juga melihat kekuatan Milan dan para rival seperti Juventus dan Inter Milan tak berbeda jauh. Demikian juga dengan tim seperti AS Roma, Lazio, dan Napoli. Milan pasti bisa mengincar Scudetto. Saya melihat sekelompok tim yang sangat kuat yang setara, serunya pada Gazzetta dello Sport. Saya tidak melihat siapa di antara Milan, Juventus, Inter, Lazio, Napoli, dan Roma yang dapat melepaskan diri dari yang lain, dan jika ada di antara mereka yang secara teknis lebih kompetitif, tuturnya. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat Roberto Donadoni merasa yakin AC Milan akan bisa bersaing merebus Scudetto. Ia mengatakan ini tak lepas dari keputusan manajemen Rossoneri yang mempertahankan Stefano Pioli. Sementara itu, klub-klub rival telah berganti pelatih. Juventus kini dilatih Massimiliano Allegri, Inter Milan diasuh Simone Inzaghi, hingga AS Roma yang diarsiteki Jose Mourinho. Donadoni menyebut tim-tim itu pasti akan mengalami sedikit kemunduran karena harus beradaptasi dengan pelatih barunya. Milan membatalkan keuntungan berkat kesinambungan manajemen. Jika yang lain membutuhkan periode adaptasi, maka Pioli tidak akan melakukannya, tuturnya. Stefano Pioli sangat bagus dan memiliki klub terorganisir yang mendukungnya, tandas Donadoni. Milan punya 12 pemain wakili timnas, 31 pertandingan menanti. AC Milan memiliki 12 pemain yang dipanggil mewakili tim nasional negara masing-masing selama jeda internasional September ini, dengan total 31 jadwal pertandingan berbeda sebelum kembali untuk giornata ketiga Serie A 12 September mendatang. Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan digelar selama 2 pekan ke depan. Pun demikian, dengan fase kualifikasi Piala Eropa 2023 selama jeda internasional, total terdapat 12 penggawa Rossoneri yang akan turut serta dalam momen tersebut, sebagaimana yang dikonfirmasi melalui website resmi raksasa Serie A, yakni Mike Maignan, Theo Hernandez, Rade Krunic, Fude Ballo-Touré, David Calabria, Alessandro Florenzi, Simon Kjær, Alexis Saelemaekers, Ismail Bennacer, Sandro Tonali, Pierre Kalulu, dan Alessandro Pizzari. Sederet penggawa Milan tersebut bakal terlibat dalam 31 pertandingan selama jeda internasional ini sebelum kembali ke Milanello untuk mempersiapkan diri jelang laga giornata ketiga Serie A melawan Lazio.